Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Halo, Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Selamat datang di channel saya kembali, Sri Alvina Vina. Oke, hari ini saya akan membahas bimbingan layanan BK yang bertemakan tentang kiat-kiat pembelajaran selama swakarantina akibat pandemi COVID-19. Oke, stay tune. Hari ini saya akan membahas sebuah video layanan bimbingan konseling dengan tema kiat mengatasi kesulitan belajar selama masa karantina akibat COVID-19 ini. Nah, di sini terlebih dahulu kita memahami istilah terkait dengan wabah COVID-19 ini. Yang pertama kita bahas adalah pandemi. Nah, pandemi, penularan penyakit dapat terjadi secara endemi, epidemi, dan pandemi. Nah, di sini kita membahasnya yaitu tentang pandemi. Pandemi adalah penyebaran penyakit menular secara berskala besar melebihi epidemi. Dalam pandemi ini, orang yang terjangkit dalam berjumlah banyak terjadi di seluruh dunia. Bisa dikatakan pandemi ini bersifat global atau internasional. Nah, selanjutnya yaitu COVID-19. Poin kedua ini, COVID-19 adalah singkatan dari coronavirus. Penyakit ini sangat mudah menular saat ini. Penyebabnya adalah virus corona jenis baru yaitu novel coronavirus atau NCUV. Meskipun sangat mudah menular, kita dapat mencegah penularan tersebut dengan cara menjaga kebersihan, menghindari kontak fisik dengan orang lain. Nah, poin yang ketiga yaitu swakarantina. Swakarantina adalah usaha mandiri untuk memisahkan diri dari orang lain atau menghindari penularan wabah. Caranya adalah dengan tinggal di rumah masing-masing dan menghindari kontak fisik dengan orang banyak. Nah, meskipun kita tinggal di rumah saat ini, kita juga banyak melakukan aktivitas hal-hal baru. Misalnya dari awalnya kita normal biasa, kita tidak mempunyai hobi di dalam rumah, kita dapat memanfaatkan dengan cara tinggal di rumah ini dengan cara hobi-hobi yang baru. Adanya hobi memasak, hobi berkebun, dan yang lainnya. Nah, jika semua orang tetap tinggal di rumah, diharapkan virus tidak menular lagi karena tidak ada kontak fisik dengan orang lain. Lalu virus akan mati dengan sendirinya. Selanjutnya, school from home atau bersekolah dari rumah. Akibat dari swakarantina, para siswa yang bersekolah terpaksa harus belajar di rumah. Kegiatan sekolah termasuk kerumunan menyebabkan banyaknya kontak fisik sehingga rawan terjadinya penularan virus corona ini. School from home bukanlah libur, namun siswa tetap harus melanjutkan pembelajarannya selama berada dari rumah. Pembelajaran dengan bimbingan jarak jauh dari para guru. Nah, sampai di sini teman-teman tentunya sudah memahami kenapa harus melakukan school from home. Setelah dipahami dari penyampaian saya tadi, teman-teman dapat masuk ke materi layanan yaitu kiat-kiat mengatasi permasalahan belajar selama masa karantina. Nah, kiat-kiat di sini ada beberapa. Yang pertama adalah kurangnya sarana untuk pembelajaran online. Pembelajaran online tentunya membutuhkan peralatan dan juga jaringan internet. Peralatan yang dibutuhkan dapat berupa smartphone, komputer, laptop, dan media lainnya. Dan dibutuhkan juga kuota internet yang memadai, yang tentunya membutuhkan biaya yang tersendiri. Beberapa dari kita tentunya kekurangan dari alat online ini, tetapi apakah itu membuat kita menyerah? Nah, tentunya tidak. Nah, dari kiat tadi ada solusinya. Di sini kita dapat menggunakan solusi tersebut.
Yang pertama, sampaikan baik-baik kepada orang tua permasalahan kamu, dan kamu dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mencari solusi bersama. Nah, jika kamu tidak mempunyai HP sendiri, kamu bisa meminjamkan kepada saudara kamu atau keluarga terdekat kamu agar kamu dapat menjalankan program pembelajaran secara online ini. Nah, selanjutnya yaitu biaya membeli kuota internet ini bisa kamu alihkan dari belanja kamu di masa normal yang semulanya. Dari tabungan tersebut kamu bisa menggunakan tabungan itu membeli biaya dari kuota internet. Nah, selanjutnya jika kiat ini masih sulit dilakukan, nah kamu bisa menanyakan atau meminta bantuan kepada orang terdekat dengan rumahmu. Misalnya kamu menanyakan tugas kepada teman-teman atau tetangga sebelah rumahmu. Nah, di situ kamu dapat belajar dan mengerjakan tugas tersebut sendiri di rumah. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar karena kurangnya sarana yang kamu miliki. Selama ada niat yang kuat, pasti akan ada jalan. Nah, kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu poin yang kedua. Poin yang kedua adalah kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Karena kamu harus mandiri tanpa adanya bimbingan dari sang guru, kamu juga harus bisa mengatasinya. Nah, di sini dapat cara mengatasinya beberapa. Saya akan sampaikan cara mengatasi tersebut. Cara mengatasi tersebut ada 3 cara yang saya gunakan. Yang pertama itu baca ulang materi yang belum kamu pahami, dan pelajari bahan-bahan yang ada sampai kamu memahaminya. Nah, yang kedua yaitu jika masih belum paham, tanyakan kepada guru mana yang belum kamu pahami. Nah, di situ kamu menanyakan bisa melalui internet, maksudnya bisa melalui WhatsApp atau media sosial lainnya kepada guru kamu. Nah, yang terakhir cara mengatasinya adalah kamu juga dapat menggunakan atau mencari sumber dari internet. Nah, situ yang permasalahan yang kedua, kiat-kiat yang kedua tadi dan serta permasalahannya. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu munculnya rasa bosan. Nah, dari masa setelah karantina yang begitu lama, mungkin memunculkan rasa bosan, termasuk bosan untuk belajar. Hal ini sangat wajar ketika kita harus melakukan hal yang sama setiap hari. Ketika kita melakukan hal yang sama setiap harinya tanpa ada perubahan suasana, karena kita harus terus berada di rumah, tidak boleh keluar rumah. Nah, di sini saya juga dapat cara mengatasinya bagaimana. Nah, di sini ada 2 kiat cara mengatasi hal tersebut. Yang pertama adalah atur waktu belajarmu. Nah, jika waktu belajar sudah kamu teratur atau sudah kamu jadwalkan, nah tidak perlu kamu belajar terlalu lama, walaupun kamu sebentar-sebentar, tapi waktu belajar kamu keseringan. Nah, yang kedua adalah selama masa istirahat kamu gunakan untuk hal-hal baik atau menjalankan hobi-hobimu selama itu berada dalam rumah. Nah, selain merasa bosan, kamu tentunya akan berada juga pada titik malas. Rasa malas biasanya muncul karena adanya rasa bosan tadi. Nah, atau mungkin juga kurang memahaminya manfaat dari kegiatan belajar dari rumah saat ini yang sedang berlangsung. Jadi rasa malas itu akan muncul. Selain itu adanya kegiatan yang lebih menarik dari belajar tadi, seperti yang kamu main game, nonton televisi, dan lebih menarik perhatian dari belajar. Nah, di sini bagaimana cara mengatasinya? Oke, kita bahas lagi cara mengatasinya. Di sini ada beberapa cara. Di sini saya hanya mengambil dapat 3 cara saja. Yang pertama adalah disiplinkan waktu belajar. Apapun yang terjadi, usahakan menempatkan waktu belajarmu dan jangan sampai teralihkan oleh hal yang lainnya pada waktu itu juga. Ingat, jangan sampai teralihkan pada hal lain pada waktu itu juga. Nah, yang kedua, di sini poin yang keduanya kita lanjut lagi. Harus mengetahui penyebab malas itu apa.
Di sini, dengan mengetahui penyebab malas itu, lalu sebisa mungkin kamu menghindarinya. Misalnya, kamu menjadi malas karena sibuk main game seperti tadi, nonton TV, dan bermain sama teman-teman. Nah, di sini kamu bisa menghindarinya bagaimanapun, dan kamu setelah mendisiplinkan waktu belajar kamu tadi, nah kamu harus mengetahuinya penyebab malas kamu apa. Nah, di situ kamu dapat menghindari. Dan selanjutnya, yang ketiga, yaitu meminta orang tua untuk mengingatkan supaya tidak malas belajar. Misalnya kamu peringatkan kepada orang tua kamu, hari ini saya belajar jam segini-segini, nah, jadi tolong kepada ibunda diingatkan saya untuk belajar jika nanti saya tidak ingat lagi, seperti itu. Nah, dari beberapa tips tadi, teman-teman tentunya sudah memahami bagaimana kita suka karantina, mengatur jadwal belajar, jam pelajaran kita, dan menghindari hal-hal yang mengganggu dalam belajar kita dalam sehari-hari. Karena di sini kita dalam masa karantina ini kita membutuhkan waktu untuk belajar yang semaksimal mungkin harus kita manfaatkan. Dan karena tidak ada guru pendampingnya, tentu kita harus bisa untuk lebih mandiri dengan adanya online ini. Nah, dipikirkan dulu materi layanan BK untuk bimbingan kelas besar yang dapat saya sampaikan. Jika membutuhkan layanan konseling untuk masalah belajar teman-teman semua, teman-teman dapat menghubungi guru BK teman-teman secara online, atau bisa kalau seandainya berdekatan dengan rumahnya bisa bertamu ke rumah beliau. Nah, tetap jaga kesehatan, semoga wabah berakhir, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.